Shalom semua. Kita mau menyiapkan hati, kita mau naikkan satu pujian lebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mari ajari kami ya Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Kami mau Kau ajar Tuhan lebih lagi mengerti rencana-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajari kami, ajar
your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Haleluya. Oh, dengan segenap hati kami Tuhan, limpah dengan syukur akan Engkau. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Pada nama-Mu besar Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. Haleluya, Engkau yang layak Tuhan, terima segala pujian kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, Engkau Allah yang layak menerima segala yang terbaik Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini Kau pertemukan kami kembali Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir malam hari ini dipenuhi oleh kegairahan yang sungguh untuk mencari dan belajar kebenaran-Mu. Benar-benar dipenuhi akan kehausan dan kelaparan akan Engkau Tuhan. Mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami boleh memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan. Sehingga kami bisa menyembah Engkau dengan benar Tuhan lewat segenap hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin semuanya Tuhan. Semalam hari ini dari awal saya pada akhirnya kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adikku, kita hari ini akan belajar ya. Kak Ane memutuskan untuk menjadikan ini jadi dua karena harus ada pendalaman di dalamnya. Saya harap kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan dan kita dicerahkan, dibukakan mata rohani kita supaya kita mengerti dengan sungguh-sungguh mengenai kebenaran firman Tuhan. Kenapa topik ini sangat penting? Ya, karena banyak orang Kristen bisa bicara mengenai baptisan Roh Kudus ya, dikecilkan lagi soal baptisan, tetapi sebenarnya tidak mengerti. Mereka berpikir kalau baptisan ini adalah sebuah kalau mau masuk gereja ya harus baptis dulu. Jadi mereka tidak ngerti arti baptisan. Nah, apalagi mengenai baptisan Roh Kudus. Saya harap setelah ini kita semua akan mengerti. Baik, tidak lama dan tidak usah menunggu, silakan Kak Ana ambil alih. Dan malam ini kita akan dapat berkat. Tuhan Yesus berkati. 2 minggu yang lalu saya bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Di situ banyak pertanyaan-pertanyaan tentang baptisan Roh Kudus ya, tentang bahasa roh dan yang berkaitan dengan hal itu dengan karunia-karunia roh. Nah, dari situ saya pikir bahwa beberapa teman-teman belum memahami tentang baptisan Roh Kudus. Oleh karena itu, saya ingin mengajarkan apa itu baptisan Roh Kudus. Tetapi sebelum mengerti baptisan Roh Kudus, kita harus mengerti dulu dong apa itu baptisan. Karena pada dasarnya prinsipnya sama.
baptisan, baik itu baptisan Roh Kudus, baptisan air, baptisan api, itu pada prinsipnya sama, ya, sama-sama baptisan. Nah, sebelum mengerti baptisan Roh Kudus, kita harus mengerti dulu apa sih itu baptisan. Kita mengenal tentang baptisan air. Mungkin sebagian besar atau semua dari kita sudah mengalami baptisan air. Nah, sebetulnya baptisan air itu bukan asli ritual atau upacara agama Kristen. Ya, jadi saya akan membagi tentang baptisan Roh Kudus ini menjadi 2 sesi ya. Sekarang kita bicara soal apa itu baptisan, dan kemudian setelah kita mengerti apa itu baptisan, maka kita akan bicara tentang baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan air itu bukan asli dari agama Kristen. Kita tahu sebelum ada agama Kristen, sebelum ada kekristenan, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Tetapi apakah kekristenan mengambil dari Yohanes Pembaptis? Bukan, sebelumnya itu pun ada ya, dari agama Yahudi. Bahkan sebelum ada agama Yahudi, dari agama-agama kuno di dunia ini sudah ada yang namanya ritual baptisan. Nah, kita belajar sejarahnya dulu ya, nanti maknanya. Nah, upacara baptisan ya atau pentahiran ya disucikan dengan air itu ada di agama-agama kuno seperti Mesir, Yunani, atau orang Hitit ya, orang Het. Contohnya misalnya di Alkitab itu ada yang namanya kolam Bethesda. Pernah dengar dong ada orang lumpuh yang duduk di tepi kolam Bethesda, cerita itu pernah dengar ya. Terus waktu Tuhan Yesus datang tanya, kamu mau sembuh nggak? Oh, jawabannya tuh bukan iya mau atau enggak, tapi dia nggak ada yang ngangkat aku ke kolam itu gitu. Nah, kolam Bethesda itu sebetulnya bukan tempat bagi ibadah orang Yahudi, bukan. Ya, tetapi kolam Bethesda itu sebetulnya adalah tempat penyembahan untuk dewa Asclepius. Nah, kalau yang ngikutin pengajarannya Kak Sony tentang 7 jemaat di kitab Wahyu, tahu dong siapa itu Asclepius. Nah, ini saya kasih denah kolam Bethesda. Jadi ada 2 kolam di situ ya. Ada kolam atas dan kolam bawah. Nah, ini yang titik-titik ini ya, di sini ada titik-titik. Itu adalah bekas bangunan zaman dulu. Jadi ini kan sudah 2000 tahun yang lalu, bangunan ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Nah, selama 2000 tahun ada berbagai bangunan dong yang dibangun di situ ya. Nggak mungkin ya 2000 tahun begitu aja gitu ya. Enggak kan. Kayak misalnya kalau kita kenal situs-situs sejarah, situs-situs Majapahit itu kan mesti digali. Contohnya misalnya waktu pembangunan jalan tol di Malang ini sempat dihentikan. Kenapa? Waktu mereka menyiapkan jalur untuk jalan tol itu, mereka menyiapkan ya, konstruksinya, ternyata ada situs purbakala di situ. Nah, jadi pasti 2000 tahun yang lalu itu sudah ada banyak-banyak bangunan di situ. Nah, kalau sekarang kita ke kolam Bethesda, di situ ada gereja Santa Ana. Gereja yang luar biasa bagus akustiknya. Wah, kalau nyanyi di situ tuh suara kita yang jelek kayak suaranya saya ini bisa jadi bagus gitu. Gara-gara gedungnya bagus banget. Nah, ini di sini ada sanctuary-nya atau ada tempat pelataran untuk penyembahan Asclepius. Nah, ini di sini ada kolam utara dan kolam selatan, kemudian ada tempat untuk penyembahan dewa Asclepius. Dewa Asclepius adalah dewa penyembuh bagi agama orang Yunani kuno. Di tempat penyembahan dewa Asclepius itu, ketika mereka selesai menyembah, mereka membuang air. Dan ketika mereka selesai membuang air ini mengalir ke kolam yang besar. Nah, ketika air mengalir ke kolam yang besar, kolam itu goyang kan? Kan kalau ada air jatuh ke situ kan goyang kan kolamnya. Nah, ketika kolam itu goyang, maka siapa yang pertama kali kecemplung ke situ, diyakini bisa sembuh. Ya, begitulah yang tertulis. Jadi, goyangnya air itu adalah hasil dari selesainya penyembahan berhala kepada Asclepius. Nah, ini contoh bahwa ritual pembaptisan itu ada di berbagai agama kuno. Jadi mereka kecemplung di situ, menyelam di situ, dan setelah menyelam, setelah kecemplung, ya kira-kira bisa sembuh. Seperti itu. Nah, ini dewa Asclepius, pegang tongkat dengan ada ularnya di situ. Anaknya Asclepius ini namanya Hygiena. Lambangnya adalah cawan yang dilingkari oleh ular. Nah, jadi dari dulu ya, tongkat dengan ada ularnya itu adalah lambang pengobatan. Nah, denahnya kayak gini nih. Nah, ini dasarnya dari bangunan kuil kuno itu.
Kemudian di sini yang sekarang ada adalah Gereja Santa Ana ini. Ya. Nah, di dalam agama Yahudi, di dalam Perjanjian Lama, kita mengenal juga pembaptisan itu namanya kefilah atau ditenggelamkan. Tetapi sebelumnya itu kita lihat asal-usulnya dari mana. Di Keluaran 40 ayat 30 sampai 32, Ditempatkannyalah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. kalau kita lihat, rupanya ketika imam-imam akan melayani di kemah pertemuan, masih belum bait suci ya, tapi kemah pertemuan. Ketika mereka akan melayani di kemah pertemuan, maka mereka harus membasuh rakat. Rakat itu artinya membersihkan, mencuci, atau mandi. Ya. Mereka harus membasuh tangan dan kaki. Nah, ada agama lain juga selain agama Yahudi, misalnya agama Islam, yang ketika sebelum beribadah itu harus membasuh tangan dan kakinya. Jadi pembasuhan ini sudah biasa di dalam budaya orang Yahudi. Mungkin kalau kita ya yang budayanya tidak suka basuh-basuh, cuci tangan gitu ya. Kalau sekarang ya sering ya cuci tangan gara-gara ada COVID ya. Sering cuci tangan, cuci kaki, mandi gitu ya. Tapi sebelum ada COVID kita nggak biasa ya. Terus kita baca Alkitab, oh Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Kita bingung. Sebetulnya itu biasa dalam budaya agama Yahudi. Pembasuhan itu pertama kali diperintahkan Tuhan ketika mereka membangun kemah suci dan imam-imam melayani di dalam kemah suci. Sebelum mereka melayani sebagai tanda penyucian, pentahiran diri, mereka harus mencuci tangan dan kaki. Ya, tentunya Tuhan bukan ingin menunjukkan bahwa air bisa membersihkan, tetapi ini hanya sebagai lambang. Ya, tentunya air tidak bisa membersihkan, tidak bisa menyucikan. Nah, kemudian ketika Salomo membangun bait Allah, ya, yang tadi ini kolam ini segede gini, yang di kiri ini ya, mungkin seperutnya orang tingginya ya. Nah, ketika Salomo membangun bait Allah, maka bejana pembasuhan itu diganti menjadi laut tuangan. Laut tuangan ini gede gitu ya. Nah, kalau dibandingkan ini tadi ya yang sebelah kiri sama gambar sebelah kanan kan jadi gede banget ya. Itu laut tuangan itu pengganti dari bejana pembasuhan. Sedangkan yang bejana pembasuhan itu yang dikonsep oleh Musa ketika Musa mendapatkan penglihatan, kemudian dia menggambar dan menyuruh orang tukang-tukang untuk membuatnya. Nah, ketika zamannya Salomo membuat bejana pembasuhan menjadi laut tuangan yang gede banget karena juga untuk membasuh korban-korban gitu ya. Dan korban-korbannya mezbahnya bukan lagi yang segede gini yang kayak ini kiri ini, bukan lagi, tetapi mezbah dalam bait suci Salomo itu jadi gede banget. Nah, ini ya, lihat sebelah sini. Mezbahnya. Ya. Jadi karena mezbahnya besar dan waktu Salomo mentahbiskan meresmikan bait suci itu juga dia mempersembahkan banyak sekali korban kan. Nggak cukup kalau meja pembakarannya cuma sekecil itu. Jadi dia bangun pembakarannya sangat besar. Sebabnya korbannya ribuan. Jadi membasuh tangan itu tadi saya katakan itu cuma simbol. Bukan betul-betul air itu bukan betul-betul menyucikan. Itu adalah simbol yang dipakai dalam agama Yudaisme. Misalnya dalam Mazmur 26 ayat 6 dan Mazmur 73 ayat 13, di situ dikatakan aku membasuh tanganku tanda tak bersalah atau simbol. Ya, jadi pembasuhan dalam agama Yahudi itu sekedar lambang betulnya. Tetapi yang sungguh-sungguh menyucikan seseorang itu tentunya hati seseorang. Makanya di Mazmur 73 itu dikatakan, aku mempertahankan hati yang bersih, walaupun di situ dikatakan ya sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat ini menunjukkan bahwa sebetulnya yang membuat dia suci itu hati yang bersih, mempertahankan, menjaga gitu ya, supaya hatinya tuh bersih, supaya hatinya nggak kotor, menjaga supaya dosa itu tidak masuk ke dalam hati dan pikirannya. Membuang segala niat-niat dosa, itu menjaga hati yang bersih, itu yang membuat dia suci.
Tetapi membasuh tangan itu hanya simbol, hanya lambang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan kayak tradisi pembasuhan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Dan memang mereka juga ketika masuk rumah mereka harus membasuh kaki, dan ketika sebelum makan mereka harus membasuh tangannya. Kalau enggak mereka akan najis ketika makan dengan tangan yang tidak dicuci dulu. Dan begitu juga imam-imam ketika sebelum mereka melayani mereka harus membersihkan tangan dan kakinya supaya mereka menjadi tahir atau tahor atau bersih gitu ya. Tahir itu bersih. Kalau enggak mereka dianggap bersalah. Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa pembasuhan itu rakhat ya. Saya sudah tunjukkan bahasa aslinya ya, kalau nggak salah ya. Ini ya, sebelah sini, ini rakhat ya. Jadi kalau tadi, di dalam kitab Keluaran, itu ada rakhat. Mereka harus membasuh tangan, membasuh kaki. Mencuci tangan dan mencuci kaki. Membasuh itu rakhat. Ya. Tetapi kemudian, baptisan itu menjadi tevilah. Tevilah itu dalam bahasa Ibraninya ya, kalau dalam bahasa Yunaninya itu baptiso. Baptiso sama dengan tevilah, bukan sama dengan rakhat. Karena baptiso itu bukan cuma membasuh, tetapi menenggelamkan. Nah, rakhat itu juga ada dalam misalnya Imamat 15 ayat 18. Imamat 15 ayat 18. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi di Imamat pasal yang ke-15, kalau kita baca seluruh pasal itu ada tentang pembasuhan dari diri yang dianggap najis, yaitu ketika seorang laki-laki tertumpah maninya, seorang perempuan menstruasi, maka setiap bulan perempuan harus melakukan pembasuhan. Atau ketika seorang laki-laki tidur dengan perempuan, setelah itu mereka harus membasuh dirinya. Dan ini juga ada di agama lain, di agama Islam yang namanya mandi junub. Ya. Nah, selain itu, pembasuhan juga dilakukan oleh orang yang kusta. Karena orang kusta juga dianggap tidak tahir, tidak bersih. Imamat 14 ayat 8. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Nah, orang yang sakit kusta ketika dia sudah sembuh, ya terus diperiksa oleh imam, oh ini kelihatannya sakitnya udah sembuh belum nih? Oh sudah sembuh. Nah, ketika dia sudah sembuh, dia harus melakukan beberapa tahapan. Di antaranya adalah dia harus mentahirkan dirinya dengan cara rakhat atau pembasuhan diri. Seluruh dirinya itu dibasuh gitu ya, seluruhnya, bukan cuma tangan dan kaki aja. Dia harus membasuh seluruh tubuhnya, sama seperti di Imamat 15 ayat 18 itu tadi, semuanya harus dibasuh seluruh dirinya, bukan cuma tangan dan kaki. Nah, orang kusta ini ketika dia sudah sembuh, dia harus dibasuh tubuhnya. Karena penyakit kusta di dalam perjanjian lama itu dianggap sebagai penyakit kutukan. Kalau sekarang ya tentunya nggak ada penyakit kutukan lagi. Tapi zaman itu, orang-orang yang sakit, ya sakit-sakit tertentu, itu dianggap kutukan atau hukuman dari Tuhan. Kenapa dia dihukum? Karena dia melakukan dosa. Oleh karena itu ketika dia bertobat bisa sembuh, dan ketika sembuh dia harus melakukan pentahiran atau pembasuhan, pembersihan diri. Oleh karena itu, ketika Naaman datang kepada Nabi Elisa ingin disembuhkan, ya karena Naaman dengar dari hamba perempuannya ya, budaknya ya yang berasal dari orang Israel. Jadi Raja Syria ini pernah menaklukkan daerah Israel dan menawan orang-orang Israel dijadikan budak, dan salah satunya kerja di Naaman, menjadi budak Naaman. Nah, gadis kecil ini cerita bahwa ada nabi yang luar biasa di Israel. Karena Naaman itu seorang jenderal gitu ya, panglimanya, tangan kanannya raja. Nah, dia malu kalau dia punya sakit kusta. Lagian kan ya sakit kusta kan nggak enak ya, pakai baju zirah, pakai baju apa aja kan pasti terganggu dia. Nah, demi dia sembuh, pastilah dia sebagai orang penting di negerinya udah coba pengobatan ke berbagai dokter atau tabib di negerinya dan nggak sembuh-sembuh. Pasti semuanya sudah dicoba, rajanya sudah panggil untuk sembuhkan dia. Tetapi nggak sembuh-sembuh, makanya ya udahlah, di negara jajahan, negara yang pernah kalah juga ya, dia mau datang ke sana. Nah, Nabi Elisa mengatakan bahwa kamu harus membasuh tubuhmu di sungai Yordan. Pertama dia tersinggung, emangnya nggak ada sungai yang bagus apa di negeriku? Sungai di negeriku lebih bagus daripada sungai di sini, ngapain aku harus di situ? Tapi kemudian
teman-temannya bilang ya, prajurit-prajuritnya, bawahan-bawahannya bilang, udahlah, gitu aja kok nggak mau sih, apa salahnya gitu. Nah, akhirnya dia mau. Nah, coba saudara perhatikan di sini, ternyata pembasuhan itu maknanya sama juga dengan menenggelamkan. Artinya semua tubuh ini harus tercover oleh air, harus kena air. Air itu mengalir dan membersihkan semua tubuh, semua kotoran-kotoran dalam tubuh. Coba kita lihat ya. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi atau basuh dirimu, rehat ya. 7 kali dalam sungai Yordan, ya. Jadi kamu harus membasuh rehat di dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Maka turunlah ia, Naaman ya maksudnya, membenamkan dirinya atau tefilah 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, ini yang saya katakan bahwa rakhat itu bisa dipahami juga sebagai tefilah. Jadi ketika orang rakhat itu membasuh seluruh tubuhnya, itu sama dengan tefilah, sama dengan dibenamkan di dalam air, atau seluruh air itu mengenai tubuhnya, membenamkan tubuhnya, meliputi semua tubuh. Itu maksudnya. Dan kata tefilah ini kemudian di perjanjian baru menjadi baptiso. Nah, ketika Naaman sembuh, Naaman berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Oh, dia sadar bahwa Allah yang benar itu adalah Allahnya orang Israel. Gitu ya. Ayat 17. Maka dia berkata kepada Elisa, dia mau jadi pengikut agama Yahudi. Dia akan meninggalkan agamanya yang lama. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembilan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan atau kepada Yahweh. Nah, dari sinilah, dari peristiwa Naaman inilah, kemudian di masa pembuangan, ketika ada orang bangsa lain, non-Yahudi, mau convert, mau pindah agama ke agama Yahudi, dia bukan orang Yahudi, maka dia harus melakukan tefilah. Maka dia harus melakukan baptisan. Dan itu dinamakan baptisan proselit. Seorang yang bukan Yahudi, menjadi agama Yahudi, dia harus dibaptis, dia harus ditenggelamkan, dia harus tefilah. Dan itu namanya adalah baptisan proselit. Orang Yahudi nggak perlu dibaptis. Karena dia dari lahir sudah beragama Yahudi. Tapi orang yang sebelumnya adalah agama lain, ketika dia masuk ke dalam agama Yahudi, dia harus melakukan tefilah. Nah, ini sebetulnya hanya lambang, hanya upacara, proklamasi, pengumuman bahwa dia berganti agama, dia berganti kepercayaan, dia berganti cara berpikir, cara berperilaku, cara berbudaya, dia berganti 100%. Kalau misalnya dulu, misalnya Naaman ini menyembah dewa-dewa, tapi sekarang dia hanya menyembah kepada Tuhan. Tetapi bukan itu saja. Di dalam agama Yahudi bukan sekedar penyembahan saja. Agama Yahudi mengatur seluruh kehidupan. Maka seluruh kehidupannya itu harus tunduk kepada aturan Taurat. Bukan cuma soal menyembah atau datang beribadah ke bait suci atau ke kuil. Bukan cuma soal itu saja. Tetapi seluruh kehidupannya. Contohnya misalnya dalam pengajaran saya tentang perjanjian lama, saya sudah kasih contoh beberapa pengajaran yang sangat berbeda. Bukan pengajaran, maksudnya perilaku ya. Misalnya dalam memperlakukan hewan, dalam memperlakukan budak, itu sangat-sangat berbeda. Dalam mereka bekerja, itu sangat berbeda. Misalnya kalau bangsa lain ya bekerja tiap hari, pokoknya cari duit. Tapi dalam agama Yahudi ada 1 hari Sabat. Nah, jadi nggak boleh serakah gitu ya, kerja, hidup hanya untuk kerja, nggak boleh serakah. Harus ada waktu untuk berhenti. Atau misalnya ketika dia memperlakukan hewan, memperlakukan budak, hari Sabat harus libur, semua harus libur, hewannya pun harus istirahat. Itu kan lebih manusiawi. Dalam misalnya pinjam-meminjam uang, dan bahkan dia pun kalau laki-laki harus disunat. Ya, jadi bukan cuma sekedar, oh ya kalau mau jadi agama Yahudi ya udah baptis proselit selesai. Enggak, tetapi mencakup seluruh kehidupan dan ini hanya proklamasi saja. Hanya pengumuman saja ketika baptisan itu dilakukan. Nah, ketika masuk abad kedua, ketiga, abad pertama sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum ada kekristenan,
baptisan itu juga dilakukan oleh kelompok yang namanya Esseni. Kalau saudara mungkin sudah familiar ya, sudah sering dengar apa yang namanya kelompok Farisi, Saduki, atau Zelot. Nah, ada satu lagi yang tidak tertulis di Alkitab adalah kelompok Esseni. Pada saat itu ada 4 kelompok ini. Orang Farisi, orang Saduki, orang Esseni, dan orang Zelot. Orang Esseni ini pergi dari kota, menyendiri, mengkelompok, membangun komunitas, membangun kelompok di padang gurun di dekat Laut Mati. Tempat yang gersang, yang nggak ada orang di sana karena gersangnya, jadi orang nggak mau tinggal di sana. Kemungkinan orang-orang Esseni ini adalah keturunan imam-imam, tetapi mereka nggak setuju dengan kelompok Saduki yang korupsi. Karena kalau kita lihat, kita baca ya di Alkitab ya, zamannya Tuhan Yesus itu ada imam besar yang namanya Hanas dan Kayafas. Imam besar itu harusnya 1. Nah, ini kok 2. Kan aneh. Itu Hanas dan Kayafas. Itu adalah mertua dan menantu. Jadi Hanas itu punya 4 anak, dan Kayafas ini adalah salah satu menantunya. Jadi setelah Hanas itu masa bertugasnya udah selesai, dia nggak mau kehilangan jabatan, dia gantiin buat anaknya. Nah, anaknya yang pertama dikasih jabatan sekian tahun. Udah gitu dibagi lagi sama anaknya yang kedua. Terus udah gitu sama menantunya. Ya. Ternyata korupsi, kolusi, dan nepotisme bukan hanya zaman Orde Baru saja ya, dari dulu ada. Nah, orang-orang kelompok imam ini adalah namanya kelompok Saduki, atau dari keturunan Zadok. Saduki, Zadok. Nah, kelompok ini ber-KKN dengan orang Roma, pemerintah Roma. Ya, sehingga mereka bisa berkuasa terus-menerus. Nah, orang-orang Esseni tidak mau itu. Mereka muak dengan keimaman yang korup. Jadi mereka menyingkir. Mereka menantikan Mesias dengan cara mau hidup meninggalkan keduniawian. Nah, mereka berkelompok di tepi Laut Mati, di daerah namanya Qumran, ya. Dan di Qumran itu ditemukan banyak kolam-kolam baptisan. Jadi orang Esseni itu membaptis berkali-kali. Tentunya pertama kali ketika orang mau jadi seorang Esseni, masuk grupnya orang Esseni, tentunya dibaptis. Tetapi setelah itu mereka melakukan pembaptisan berkali-kali untuk pentahiran. Dan kemungkinan, tentunya ini kemungkinan ada pendapat yang berbeda. Yohanes Pembaptis ketika di padang gurun bergabung dengan orang Esseni ini, sehingga dia melakukan pembaptisan seperti yang mirip-mirip dengan dilakukan oleh orang Esseni. Dan juga bagaimana Yohanes Pembaptis menyerukan untuk hidup kudus, hidup suci, itu juga mirip dengan apa yang disuarakan oleh orang Esseni, yang diajarkan oleh komunitas Esseni ini. Baptisan atau tefila atau menenggelamkan, ya, di dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani itu adalah kata baptiso. Kita akan lihat dulu Lukas 3 ayat 3 sampai 17. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya,
Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi orang banyak yang sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, terima kasih. Tadi saya jelaskan tentang baptisan dalam agama Yahudi. Orang Yahudi sebetulnya tidak pernah dibaptis. Tetapi yang dibaptis adalah agama lain menjadi agama Yahudi. Itu terjadi sejak zaman pembuangan. Ya, ingat baptisan itu lambang. Sedangkan setelah itu mereka harus sepenuhnya taat kepada Taurat. Jadi baptisan itu proklamasi mereka, aku sudah rubah agama loh, gitu. Ya, pengumumannya aku sudah rubah agama nih. Lihat ya, semuanya aku dibaptis. Tetapi setelah itu mereka harus tunduk pada Taurat. Jadi baptisan itu juga tanda komitmen mereka. Ketika orang sudah komitmen, apapun juga tuntutannya mereka lakukan, termasuk makan makanan yang tahir menurut atau halal menurut agama Yahudi. Biasanya makan babi, sekarang nggak boleh makan babi. Biasanya makan udang, sekarang nggak boleh makan udang. Dilakukan, ya, walaupun itu kesukaannya makan kepiting, nggak boleh, ya udah nggak boleh, nggak ada lagi makan kepiting asam manis. Gitu. Dilakukan demi itu. Jadi ini adalah suatu komitmen, baptisan ini komitmen, tapi baptisan ini hanya sekedar lambang pernyataan komitmennya mereka. Nah, tetapi kemudian di sini Yohanes melakukan pembaptisan bahkan bagi orang-orang Yahudi juga. Ya memang di situ juga ada prajurit orang-orang non-Yahudi. Tetapi di sini Yohanes memanggil orang-orang Yahudi untuk bertobat. Makanya baptisan Yohanes itu dikatakan sebagai baptisan bertobatan. Tetapi yang membuat mereka diselamatkan itu bukan baptisannya. Coba baca di ayat 3 nih ya. Bertobatlah. Bertobat itu dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Artinya berubah 180 derajat. Cara berpikirnya harus berubah. Nah, orang Yahudi pada saat itu melakukan Taurat hanya sesuai harafiahnya saja. Mereka meninggalkan jiwa dari Taurat itu sendiri. Tuhan Yesus kan pernah bilang, yang kukehendaki itu belas kasihan, bukan persembahan. Percuma persembahan-persembahan, percuma menyembah-menyembah kalau kamu nggak punya hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang lurus di hadapan Tuhan. Percuma. Persembahanmu itu bukan menjadi persembahan yang harum, tapi bau. Muak Tuhan melihatnya. Nah, di sini dikatakan bertobatlah, metanoia. Berubah dari hati, berubah dari pikiran. Berubah itu dari dalam, bukan cuma perbuatan aja. Misalnya, maaf-maafan. Oh ya, aku memaafkan kamu. Udah ya, aku maafkan. Ya, maafkan. Terus ketemu senyum. Tapi hati masih benci. Itu yang salah. Itu cuma melakukan perbuatan yang di luar. Tidak menyentuh ke dalam, tidak merubah yang di dalam. Nah, di sini dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Mengampuni ini bukan karena dia dibaptis, tapi karena dia bertobat, berubah. Orang yang dibaptis tapi dia tidak bertobat bisa diampuni, ya nggak bisa kan? Jadi intinya adalah pertobatan itu sendiri, bukan baptisannya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dia mengecam pemimpin-pemimpin agama. Hai kamu keturunan ular berudak. Oh, menghina ini. Penghinaan ini ya. Mereka bilang enak aja keturunan ular berudak ya. Abraham itu bapak kami. Kami bukan anak-anak zina, kami ini anak-anak Abraham. Kita ini Yahudi dari lahir. Keturunannya Abraham. Nah, orang-orang Kristen juga banyak yang begini. Saya ini sejak dalam kandungan Kristen. Gitu. Ada kan orang-orang Kristen yang bilang gitu, sejak dalam kandungan saya ini udah Kristen. Nah, orang Yahudi juga kayak begitu. Atau mungkin orang yang begitu itu mirip sama orang Yahudi yang ini ya. Karena orang Yahudi duluan yang ada. Abraham itu bapak kami. Maka kami keturunannya bapaknya orang beriman. Bapaknya orang beriman, maka kami orang beriman. Enak aja dibilang keturunan beludak. Nah, tapi Yohanes Pembaptis bilang,
Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kalau kamu nggak seperti Abraham imamnya, jangan cuma bilang kamu keturunannya aja, tapi tunjukin kelakuan yang sama Abraham. Nah, jangan bilang, oh kita Kristen sejak dalam kandungan. Jangan ngomong Kristen sejak dalam kandungan, tetapi perilaku suka-suka pacaran ancur-ancuran, udah gitu juga mabuk-mabukan. Kalau malam minggu, udah gitu hari Minggu memuji Tuhan, oh haleluya, haleluya di gereja. Jangan seperti itu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi pertobatan itu bukan cuma di mulut. Kan mulut mengaku, hati percaya. Iya, Petrus juga begitu, tapi Tuhan akan menguji. Petrus juga bilang, oh Tuhan, kemanapun engkau pergi aku ikut. Engkau pergi ke seberang lautan aku ikut. Petrus itu dengan semangat, 45 istilahnya, semangat menggebu-gebu gitu. Terus Tuhan udah bilang, ketahui ya, tuh Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali aja kamu udah menyangkal. Itu kan dia yakin hatinya, bahwa dia tuh yakin hatinya, Petrus tuh yakin dia apapun, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki gitu. Yakin dia mau mengikuti Yesus, yakin. Mulutnya pun sumpah gitu. Ya, mengucapkan komitmen. Tapi waktu diuji, nah apa yang terjadi? Hamba perempuan lo, budak lo, rendah gitu. Lo kan ikut orang itu kan, murid-muridnya kan? Enggak, sungguhan enggak, bukan. Oh, salah lihat lagi kamu gitu. Nah, ya, jadi jangan cuma mulut mengaku hati percaya, tetapi waktu diuji ternyata itu nggak kelihatan gitu. Jadi nggak ada kata yang penting kan niat gitu. Nggak ada. Niat itu harus dibuktikan, harus dilakukan. Yang penting kan hatinya udah niat. Nggak ada, nggak bisa. Tuhan akan menguji. Dan setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang, dibuang ke dalam api. Nah, orang-orang itu bertanya, jika demikian apa yang harus kami buat? Nah, ini contohnya dikasih contoh-contoh praktis, contoh-contoh konkret, contoh-contoh nyata. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Jangan egois, gitu maksudnya. Barang siapa punya makanan, hendaklah berbuat demikian. Terus pemungut cukai datang. Terus apa yang harus kami buat? Jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Jadi pemungut cukai pada waktu itu dicari orang-orang kaya. Nah, pada waktu itu kan nggak ada komputerisasi kayak sekarang ya, data penduduk itu lengkap di komputer, bisa dilihat semuanya ada berapa jumlahnya, kelihatan kayak sekarang. Nah, dulu tuh nggak kayak gitu ya, saudara ya. Jadi pada saat itu penjajah Roma memperkirakan, nah di sini ada berapa penduduk nih? Memperkirakan, misalnya ada 1.000, oke. 1.000, maka satu orang harus bayar sekian pajak. Kira-kira seluruh daerah ini harus membayar pajak, misalnya katakanlah misalnya 1.000 talenta per tahun misalnya. Nah, maka si orang kaya ini setor duluan ke pemerintah Roma. Ya. Dia jadi kepala pemungut cukai, dia setor duluan. Tetapi setelah itu tentunya kudu ada cuan dong, cuan ya bisnisnya. Nah, setelah itu kalau dia lihat ternyata dihitung-hitung, wah ternyata penduduknya bukan 1.000 nih, 900. Wah enggak cuan. Jadi dia batiin. Nah, itu yang mereka lakukan. Jadi mereka bayar dulu, kemudian baru mereka pungutin. Nah, ditegurlah, jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan. Terus prajurit, ini prajurit kan bukan orang-orang Yahudi ya, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan itu. Terus kemudian ayat yang ke-16, Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes begitu merendahkan diri di depan Tuhan Yesus yang sebetulnya pada saat itu adalah sepupunya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, 2 minggu lagi saya akan bicara tentang baptisan Roh Kudus ini. Tapi saudara harus paham dulu prinsip baptisan itu apa. Ayat yang ke-17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi Tuhan itu nggak pandang bulu. Apakah engkau anak Abraham atau bukan? Ya, kalau di sini konteksnya seperti itu, apakah engkau orang Kristen atau bukan, anak pendeta, anak majelis atau bukan? Tuhan nggak pandang bulu. Tuhan akan menampi pada saat ini. Tuhan akan menampi. Mungkin orang-orang yang zaman sekarang nggak tahu ya alat tampi itu seperti apa. Alat tampi itu untuk memisahkan antara bulir gandum yang berisi dengan kulitnya.
Ketika gandum dituai atau beras dituai, itu akan ditumbuk supaya kulitnya itu terpisah dari isinya, bijinya. Bijinya itu yang kita makan, biji gandum, biji beras itu yang kita makan. Dan di situ ada kulitnya kan, kulit yang kering itu. Nah, ketika ditampi, itu dilemparkan ke atas. Dan angin meniup, kan kalau ditampi di ke atasin gitu kan, akan terbang, akan semburat. Yang bekas-bekas kulit ini akan semburat. Tapi yang bijinya itu, yang berat itu akan jatuh lagi ke bawah. Nah, ini bukan disaring. Saring itu kan pelan-pelan ya. Kalau orang saring terigu, nggak mungkin wusyuk gitu kan, semburat semua, putih semua mukanya kan ya. Saring itu kan pelan-pelan. Kalau orang yang bikin kue, ada gula kastornya disaring, pelan gitu ya. Kalau enggak kan berantakan kemana-mana. Tapi ini bukan disaring, ditampi, dilempar ke atas. Boom. Maka angin akan meniup. Kalau saudara kehidupan iman saudara nggak berisi, nggak menghasilkan buah-buah, Yohanes Pembaptis bilang, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Orang-orang yang tidak menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan, alat penampi di tangan Tuhan. Tuhan akan menggoncangkan, Tuhan akan membuat proses peristiwa hidup, dan itu betul-betul menggoncangkan kita. Tetapi orang yang sungguh-sungguh komitmen dan berkata, aku mau taat Tuhan, tidak akan tertiup angin dan terbuang ke dalam. Imannya tidak akan goyah, imannya tidak akan runtuh, tapi dia akan teguh. Jadi baptisan itu selalu berkaitan dengan pertobatan. Yohanes Pembaptis bicara soal baptisan tentang pertobatan. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 itu juga mengatakan bahwa baptisan itu berkaitan dengan soal pertobatan ya, dan supaya diampuni. Jadi bertobat itu supaya diampuni, dan kemudian pernyataan pertobatan itu disimbolkan dengan baptisan. Bukan baptisannya yang membuat diampuni, bukan baptisannya yang membuat diselamatkan, tetapi pertobatan dan iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang bisa kelihatan itu ya, yang betul-betul nyata, iman yang nyata itulah yang membuat diselamatkan. Sama seperti Petrus kan, oh hatinya yakin, hatinya niat ngikut Tuhan, mulutnya juga udah koar-koar ya, mulutnya gede banget gitu. Tapi ternyata ketika diuji, ketika ditampi, ternyata nggak seperti itu. Iman itu harus dinyatakan, bukan cuma yakin aja dalam hati. Kalau kita yang penting yakin ya sama aja sama agama-agama lainnya, yang penting niat gitu. Kalau orang Kristen cuma bilang, oh ya mati kan hati saya yakin. Tuhan kan maha tahu. Iya Tuhan tahu. Ketika Tuhan tahu, Tuhan akan membuat engkau tahu. Tuhan tahu, tapi engkau atau kita atau saya dan saudara, tidak tahu hati kita ini, niat kita ini sungguh apa enggak. Tuhan tahu kok, kedalaman hati kita Tuhan tahu. Tapi kita yang masalahnya nggak tahu. Maka untuk supaya kita tahu keberadaan kita, Tuhan menampi, Tuhan mengizinkan kita diuji. Supaya kita bisa lihat, aduh ternyata aku seperti ini. Pikirannya kita tuh udah bener gitu. Ternyata kita masih banyak salah. Tuhan akan buka. Contohnya gini, hal yang sepele aja. Gimana orang tahu bahwa dia sudah gampang mengampuni, mudah mengampuni, tidak mudah tersinggung. Niat, saya niat, nggak mudah tersinggung lagi. Saya niat akan bisa belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus suruh, 7 kali, 70 kali. Nah niatnya itu diuji, diperhadapkan. Ketika itu terjadi, ada orang yang menyakiti, ada orang yang menyinggung, kita bisa lihat keberadaan kita, apakah kita masih mudah tersinggung atau bisa mengampuni. Tuhan tahu, tapi kita seringkali tidak tahu keberadaan diri kita. Jadi baptisan itu menuntut perubahan perilaku. Nah, apakah baptisan itu harus selalu dicelupkan, ditenggelamkan? Dalam Didache atau Didaskalia Apostolorum, itu adalah sari atau inti dari pengajaran para rasul, itu ditulis sekitar abad kedua, jadi tahun 100-an sekian. Ya, Didache ini ditulis dalam tahun 100-an sekian. Itu ada 16 poin, dan poin pasal atau bisa kita katakan pasal ke-7 ayat 1-3 itu bicara soal baptisan. Didache ini mengatur jika kondisi tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan baptisan, tidak harus ditenggelamkan. Saya bacain aja ya. Didache pasal yang ke-7 ayat 1-2-3. Sekarang tentang baptisan. Beginilah cara membaptis. Berikan instruksi publik tentang semua poin ini, dan kemudian baptislah di air yang mengalir dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jika engkau tidak memiliki air mengalir, baptislah di tempat lain.
Jika engkau tidak bisa dalam dingin, maka dalam hangat. Jika engkau tidak memiliki keduanya, tuangkan air ke atas kepala 3 kali dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sejak tahun 100-an sekian, murid-murid atau cucu murid dari para rasul itu sudah membolehkan dibaptis itu dengan cara dituangin air, nggak harus ditenggelamkan. Jika keadaannya tidak memungkinkan untuk ditenggelamkan. Dan kita tahu pada saat itu selama 3,5 abad mereka tidak mungkin untuk terang-terangan dibaptis. Orang Kristen dianiaya, orang Kristen dicari-cari, orang Kristen dikejar-kejar. Nah, kalau mereka cari sungai, bahkan kelihatan. Nah, jadi kalau itu tidak memungkinkan maka boleh gitu. Jadi ini sudah ada di dalam didake. Jadi jangan lagi berdebat mana yang paling benar. Ya, jangan lagi berdebat. Oh, dulu dipercik, oh dulu disiram kepalanya. Sekarang harus baptis lagi. Enggak itu intinya. Intinya adalah hati yang bertobat. Kalau waktu baptisan belum bertobat, sekarang bertobatlah. Atau kalau mau yakin dibaptis lagi, boleh dibaptis lagi. Tapi bukan karena dulu dipercik atau dulu dibaptis, sekarang gerejanya harus dipercik, harus baptis percik lagi. Atau dulu dipercik, sekarang gerejanya baptis selam, harus baptis selam lagi. Itu bukan esensinya. Esensinya adalah bertobat. Seperti orang ditenggelamkan dalam air, ya, karena baptisan itu awalnya kan ditenggelamkan dalam air dan seluruh air itu atau disiram seluruh air itu mengenai seluruh tubuhnya, maka seluruhnya itu harus ditanggalkan. Bagaimana cara berpikir yang dulu itu harus ditanggalkan. Bagaimana agama yang dulu, filosofi yang dulu, budaya yang dulu itu harus ditanggalkan, ditenggelamkan dan bangun lagi. Tenggelam ini kan lambang kematian, dimatikan terus bangkit lagi. Ya, kalau dimatikan manusia lamanya, bangkit manusia yang baru. Tentunya harus beda sama sekali. Atau disiram, seluruh kotoran itu dibuang dengan air yang disiram itu. Jadi nggak ada lagi sisa-sisa filosofi atau agama yang lama. Kalau misalnya dulu orang Yunani tadi saya kasih contoh ya, misalnya orang Yunani boleh makan babi. Sekarang misalnya dia jadi Yahudi, berarti kan dia nggak boleh lagi makan babi, nggak boleh dibawa lagi. Kalau orang Yunani dulu menyembah raja, orang Yunani dulu boleh melakukan pedofil, boleh melakukan hubungan homoseksual, itu boleh-boleh aja. Bahkan hubungan antar lelaki itu dianggap hal yang tinggi gitu dibandingkan hubungan dengan perempuan, karena perempuan dipandang lebih rendah. Dan mereka melakukan pedofil dengan anak-anak, dengan anak laki-laki. Itu biasa dalam agama, dalam budaya Helenis, itu biasa. Tetapi ketika mereka jadi Yahudi, mereka nggak boleh melakukan hal itu lagi. Kalau kita lihat misalnya di gereja di Korintus, ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Itu hal yang biasa dalam budaya orang Yunani. Kawin, cerai, mau hidup sama siapa, mau tidur sama siapa, mau pergi ke pelacuran, nggak apa-apa dalam agama Yunani. Tetapi ketika mereka menjadi Yahudi, maka kelakuan itu semua harus diubah. Nah, begitu juga orang-orang Yahudi yang dipanggil untuk dibaptis oleh Yohanes. Mungkin orang Yahudi udah nggak melakukan hal-hal yang seperti itu, immoral ya, kalau menurut Taurat ya. Orang Yahudi udah melakukan Taurat, udah rajin bayar perpuluhan, makan makanan yang tahir, nggak zina. Tapi Yohanes Pembaptis memanggil mereka, pertobatan itu bukan cuma lahiriah, bukan cuma engkau melakukan ibadah, datang ke bait suci setahun 3 kali, bukan cuma itu. Tetapi hatimu harus berubah. Yohanes memanggil supaya mereka betul-betul bertobat secara batiniah. Kalau orang Yunani menjadi agama Yahudi mungkin banyak perbedaan. Mereka harus menyesuaikan diri. Tapi orang Yahudi, mereka dipanggil untuk panggilan yang lebih tinggi. Bukan cuma sekedar melakukan Taurat. Tetapi perubahan yang mendalam ke dalam batinnya yang berubah. Oke, kembali ke sini. Jadi baptisan itu bukan lagi sekedar, nggak usah dipermasalahkan lagi ya. Jangan ada pertanyaan soal itu lagi. Ya, teknisnya gimana. Nah, ini kan contohnya misalnya Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida dari Ethiopia ini ya keturunan mungkin ya dari Ratu Sheba dulu ya. Ratu Sheba ketemu Salomo, terus mengambil agamanya, dan kemudian banyak orang-orang Ethiopia yang menjadi penganut agama Yahudi. Nah, ketika mereka beribadah ke Yerusalem, karena setahun 3 kali orang yang beragama Yahudi harus datang ke Yerusalem. Nah, kemudian Filipus menjelaskan apa yang dia baca itu. Dan ketika dia sudah mengerti, mendengar firman itu, dan dia memahami, kemudian dia bertanya, kalau gitu boleh nggak saya dibaptis jadi Kristen? Berubah. Dari beragama Yahudi dia menjadi Kristen.
Nah, jadi baptisan air ini, baik itu Yahudi, baik itu proselit, baik itu Yohanes, itu adalah simbol, tanda, sakramen atau upacara untuk menunjukkan, untuk memproklamasikan, menunjukkan pertobatan. Ya, apa itu pertobatan? Kesungguhan niat untuk berubah. Tapi saya ingat ya, tadi saya bilang niat aja nggak cukup. Ya, atau metanoia, perubahan cara berpikir, dan komitmen untuk berusaha menghidupi ajaran itu. Ya, nah, bagaimana kita sekarang? Kita mau bertobat, kita mau dibaptis. Cara berpikir kita yang kita warisi dari orang tua. Orang Kristen jangan lagi pegang-pegang pamali. Jangan lagi percaya takdir. Jangan lagi percaya tahayul. Itu semua harus kita tanggalkan. Nah, ini terutama dalam Kristen-Kristen yang di Indonesia ini ya, di agama timur ini ya, baik itu yang misalnya keturunan Tionghoa, itu masih ada kayak tahayul-tahayulnya, atau Kristen-Kristen di daerah Kristen seperti daerah NTT, daerah Sumatera Utara, daerah Sulawesi Utara, itu Kristen tetapi masih pegang opo-opo. Hal yang seperti itu masih dipercaya. Kristen tapi lihat hari baik. Itu harus kita tanggalkan. Tidak ada lagi percampuran, tidak ada lagi sinkritisme. Baptisan itu harus mengubah, yang lama dimatiin, bangkit jadi yang baru. Jadi harus yang lama itu harus ditinggalkan. Cara berpikirnya, filosofinya, budayanya, ajarannya, dan segala prakteknya. Itu harus ditanggalkan. Itu tanda baptisan. Bagaimana dibaptis dengan air itu diruntuhkan semuanya. Semua yang lama ini diruntuhkan, dibersihkan. Oh, dulu kita baik-baik kok. Iya, orang Yahudi juga yang dipanggil sama Yohanes dulunya baik-baik. Mereka rajin beribadah ke bait suci setahun 3 kali sesuai dengan ketentuan Taurat. Rajin perpuluhan, bahkan bukan cuma perpuluhan hasil ladang aja, tapi juga biji-bijian juga dihitung perpuluhannya. Mereka nggak berzina pasti, udah nggak. Kalau berzina mau dilemparin batu, dirajam sampai mati. Tapi Yohanes Pembaptis memanggil lebih dari itu. Batin yang berubah. Ya. Jadi baptisan adalah kita harus mati sebelum kita mati. Kita mati buat manusia lama kita. Kalau kita mematikan daging kita sekarang, kedagingan kita ini ya dimatikan, nanti kalau kita mati kita akan bangkit. Ya. Kita mati dulu sekarang, nanti kita bangkit. Tapi kalau kita sekarang nggak mau mati, daging kita nggak mau dimatikan, kita nggak akan bangkit, kita akan mati selama-lamanya. Saya ulangi ya, kalau kita mati 2 kali, kita akan bangkit. Tapi kalau kita mati 1 kali, kita nggak akan bangkit. Kita mati 2 kali itu, daging kita sekarang kita matikan, keegoisan kita ini, selfish kita ini, kita matikan. Manusia batiniah kita ini, manusia lama kita ini, kita matikan. Nanti kemudian, tubuh kita ini mati kan. Terus kita bangkit. Dibangkitkan sama Tuhan. Tapi kita kalau nggak mau mati, ya, kita masih sayang sama diri kita sendiri. Kita masih sayang diri. Kita masih ngeman sifat-sifat kita. Ya nggak bisa dong aku diperlakukan begitu, nggak bisa enak aja diperlakukan aku begitu. Nah itu belum mati. Itu tanda-tanda orang belum mati. Nanti suatu saat tubuhnya ini mati, ya, kena stroke, gagal jantung, kanker, ya, ketabrak, pesawat jatuh, kena COVID, mati kan, gitu. Dia nggak akan bangkit lagi. Tidak akan dibangkitkan dalam arti tidak akan memperoleh hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Bangkit sih bangkit, tapi bangkit untuk dihukum di neraka. Bangkit dalam kehinaan. Itu kan bukan hidup. Ya, tidak akan hidup lagi. Di Roma 6 ayat 3-8 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis air, dalam Kristus, telah dibaptis juga dalam kematiannya. Jadi baptisan air itu artinya kita mau turut, mau komitmen. Seperti Kristus mati, kita pun mati. Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau kita udah mati, kalau kita mau dimatikan, maka nanti kita akan dibangkitkan. Seperti Kristus juga dibangkitkan. Ayat yang kelima. Sebab jika, jadi kata jika itu ada pengecualian ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau kita tidak, ya,
Jika kita tidak jadi satu dengan kematian Tuhan, maka kita tidak akan bangkit dengan Tuhan. Begitu kan maksud ayat ini? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Atau dengan kata lain, saya bacakan gini, jika kita tidak mati bersama dengan Kristus, maka kita tidak akan hidup bersama dengan Dia. Ya. Jadi, baptisan adalah lambang dari kematian. Oleh karena itu harus tenggelamkan dan dibangkitkan. Ya. Mati dari segala filosofi sisa kehidupan yang lama itu harus dihapuskan. Tapi ingat, ya, saudara harus ingat, saudara harus pahami bahwa bukan cuma sekedar lambangnya aja, tetapi sungguh-sungguh menghidupi ya apa yang kita komitmenkan dari baptisan itu sendiri. Dan baptisan itu tidak menghapus dosa. Ya, tetapi pengampunan karena pertobatan, karena iman itulah yang membuat kita diselamatkan. Sebagai ayat terakhir saya bukakan 1 Petrus 3. Nah, ini 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi baptisan ini kiasan. Ya. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Ya. Jadi kayak orang tadi dibasuh tangannya, dibasuh kakinya. Ya karena mereka kan di sana kan padang pasir. Jadi penuh pasir kalau jalan gitu. Maka ketika masuk rumah orang, mereka harus basuh tangan, basuh kaki, ya mungkin juga basuh muka ya karena mukanya penuh debu gitu. Saya lanjut ke sini. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi baptisan itu adalah komitmen kita. Ya Tuhan, aku mau mengerjakan ini. Tapi aku perlu, aku mohon, Roh Kudus pimpin aku, beri aku kekuatan, beri aku kemampuan, tuntun, bimbing, ingatkan aku selalu. Nah, itu maksudnya. Baptisan itu kiasan dari kematian. Kita betul-betul sungguh-sungguh mau mati. Pasti masih gagal, masih ada gagal ya, tapi jangan gagal terus-menerus. Kalau dulu gagal tiap hari, sekarang gagalnya seminggu sekali, lama-lama sebulan sekali, setahun sekali, udah nggak gagal-gagal lagi. Udah nggak jatuh-jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Harus ada pertumbuhan. Jangan terus-terus bilang masih proses. Ya proses juga harus ada progres. Jangan cuma proses terus. Ya, kalau kita bikin kue kan proses ya. Proses sekarang telurnya dulu, nanti dikocok, telurnya ngembang gitu. Itu kan proses, itu kan ada progresnya kan. Yang cuma proses kocok telur gitu kan, nggak ada orang bikin kue kocok terus. Loh, dari tadi udah 2 jam yang lalu ngocok terus gini. Kapan di bakingnya gitu, kapan dipanggangnya. Nah, nggak jadi-jadi dong kuenya. Kita juga, hidup kita jangan selalu bilang, ya proses. Kita excuse sama diri kita sendiri, proses. Udah 10 tahun lu prosesnya masih di situ-situ aja, gregetan nanti Tuhan. Ya, Tuhan itu sabar ya, saudara, tapi jangan mempermainkan kesabaran Tuhan. Tuhan itu kartu kuningnya banyak. Kalau sepak bola kartu kuning berapa kali? 1 kali kartu kuning keluar. 2 kali kartu kuning keluar, 3 kali kartu merah, gitu kan. Tapi kalau Tuhan, kalau kita gagal, kartu kuning keluar. Pasti setiap kartu kuning itu ada konsekuensinya. Seharusnya kita udah sampai, larinya udah sampai sana, kita gagal, harus ngurang lagi. Ampuni aku gagal. Keluar kartu kuning kedua. Minggu depan ternyata gagal lagi. Keluar kartu kuning lagi. Terus keluar kartu kuning. Tapi jangan kira Tuhan sabar itu terus kita enak-enak aja, nggak apa-apa, Tuhan sabar kok, Maha Pengasih. Setiap kegagalan pasti kita bayar. Harusnya kita udah bisa melesat. Kalau kita nggak gagal-gagal, kita udah bisa dipakai sama Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan pakai orang yang nggak bisa efektif untuk pelayanannya. Orang yang terus-terusan gagal. Ya, kalau kita mau efektif dipakai Tuhan, belajar disiplin diri. Aku mau disiplin dengan kedagingan. Oke, saudara, itu tandanya baptisan. Ya. Komitmen dan tanda bahwa kita mau niat sungguh-sungguh untuk dipenuhi, untuk dimatikan, ya, dan bangkit dalam suatu kehidupan yang baru yang sama sekali berbeda. Baik, kita akan berdoa. Saya minta tolong Kak Soni doa. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pemahaman, pengertian yang benar
sehingga kami bisa mengerti arti baptisan itu apa. Kami ingin dituntun untuk kami mengenal Engkau lebih dalam, mengenal ajaran-Mu yang benar, supaya hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan di dalam umur hidup kami. Tetap ajari kami, sehingga kami mengalami keserupaan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, tadi ada satu orang yang dalam minggu yang lalu, ibu ini mengalami masalah kehamilan. Terus tadi dikatakan, Pak Sony, izinkan saya bicara sebentar saja. Ya, jadi saya beri kesempatan, saya izinkan. Silakan. Perkenalkan, saya Foni dari Surabaya. Ya. Tapi saya tinggal di Jember. Ya. Saya hari Sabtu yang lalu mengalami ini, anak saya yang ini udah nggak bernyawa. Jadi selama hampir 4 jam, semua suster-suster, dokter juga menyatakan ini sudah nggak bernyawa. Tapi setelah lahir, ternyata Tuhan bikin mujizat. Dia nangis tiba-tiba. Ya. Jadi saya hari Sabtu itu minta tolong Pak Sony untuk berdoa. Jadi saya minta didoakan supaya saya kan takut operasi. Jadi saya minta tolong supaya kalau bisa didoakan lahir normal. Ternyata Tuhan berkehendak lain, jadi 7:30 malam tiba-tiba air ketubannya pecah. Terus semua dokternya enggak mau, ada 3 dokter enggak mau ngoperasi karena saya HB-nya cuma 6, karena terlalu beresiko sekali. Katanya bisa meninggal, jadi enggak ada yang mau operasi. Tapi setelah itu ada orang yang mau operasi jam 10 baru dioperasi. Akhirnya jam 11:15 baru lahir. Ternyata katanya udah gak bernyawa, ternyata masih bernyawa. Ya itu kesaksian saya, terima kasih. Terima kasih Bu Foni. Terima kasih Pak, karena Ya, berkat Bu Foni, doanya. puji Tuhan, itu Tuhan, Bu. Jadi Bu Foni hubungi saya karena sesuatu hal, dan saya katakan ada kata-kata kalimat yang di dalam banyak doa yang dijauhi orang, yaitu jadilah kehendak-Mu. Terus kemudian minggu kemungkinan kan ada dokter yang mau, kemungkinan karena kan dokter tidak mau mengoperasi beliau. Ya, dokter Luki bisa tahu ya kalau habis sekian itu berbahaya enggak, loh? Nah, ya berbahayanya dua-dua. Nah, iya, betul. Kemudian hari Sabtu malam saya kaget karena apa, WA dikatakan mama dibawa, rupanya Bu Foni ini anaknya dititipin kan, tolong minta tolong supaya HP ini saya minta tolong supaya dikabari, diupdate apa yang terjadi. Setelah itu ketika saya minta untuk update itu, ternyata ibu ini, Bu Foni ini sudah dibawa ke rumah sakit karena dokter bilang anak ini tidak ditemukan lagi detak jantungnya, atau ya udah meninggal anak itu. Saya dapat berita keesokan harinya pagi-pagi saya dapat kabar baik bahwa ternyata anak itu hidup dan Bu Foni juga selamat dari resiko operasi tersebut. Sekali lagi itu karena Tuhan, nggak ada yang lain. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Selamat ya Bu Foni ya. Tetap semangat, tetap hidup dalam Tuhan, tetap kejar keserupaan yang sempurna dengan Tuhan. Baik, kita masuk ke pertanyaan ya dari Elsa. Kak Ane, apakah benar jika orang Kristen hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk baptisan air? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah dibaptis, lalu ketika mereka pergi ke Israel, mereka dibaptis lagi? Mohon penjelasannya Kak Ane, terima kasih. Sebetulnya memang baptisan itu cuma 1 kali aja. Kalau kita mau berkomitmen itu ya 1 kali. Karena ini kan tadi saya bilang lambang, simbol, proklamasi kita. Bahwa kita mau sungguh-sungguh jadi orang yang percaya, jadi orang yang beriman, pengikut Kristus. Nah, dalam perjalanan itu kan tidak tiba-tiba kita, wah langsung kita betul sungguh-sungguh. Jadi ini adalah awal. Tadi yang di 1 Petrus itu katakan, maksudnya bukan untuk membersihkan kok, bukan untuk menyucikan, tapi memohonkan hati nurani yang suci kepada Tuhan. Nah,
Jadi sebetulnya cukup, 1 kali aja cukup. Kalau kita memang di situ udah komitmen 1 kali ya jatuh dalam dosa ya, udah komitmen lagi, bukan dibaptis lagi, nanti jatuh lagi, baptis lagi, celap-celup. Jangan, 1 kali aja cukup. Ya, dibaptis Kristen itu kan tanda kita komitmen menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, sungguh-sungguh mau taat, mau dengerin firman, mau belajar firman dan mentaatinya. Dalam proses itu ya pasti ada gagal-gagalnya. Tapi ya tadi saya bilang, Tuhan banyak kartu kuningnya, tapi proses itu jangan kita excuse sama diri kita sendiri. Proses itu harus ada progres, ya. Ada perkembangan, ada perubahan. Nah, jadi cukup baptisan itu 1 kali aja ketika kita komitmen. Jangan nanti komitmennya gagal terus kita melakukan baptisan lagi. Tapi ini bukan baptisan sebagai baptisan orang percaya misalnya, bukan, tapi pentahiran, celap-celup, itu ada tuh yang kayak begitu. Ya nggak perlu, kita ditahirkan itu bukan dengan dicelup-celup. Kita ditahirkan itu kalau kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni. Dan dengan firman, firman itu yang menyucikan, firman itu menguduskan. Kan di Alkitab ada, firman itu menguduskan. Jadi yang menguduskan kita itu bukan dicelup, kayak teh celup, bolak-balik dicelup, maka tambah jadi bening gitu ya airnya ya. Kalau udah teh lama-lama dicelup kan air teh jadi bening kan, bukan celup-celupan. Tapi yang menguduskan kita itu firman. Artinya apa? Firman itu mengubah cara berpikir kita, mengubah keinginan, perasaan dan perbuatan kita. Itu maksudnya firman yang menguduskan. Nah terus gimana kalau mereka pergi ke Israel terus mau dibaptis lagi? Ya ini namanya baptisan wisata, bukan baptisan orang percaya ya. Nggak apa-apa, baptis saja, terus difoto atau selfie gitu, boleh, nggak apa-apa. Iya, karena saya sama Kak Sony sudah beberapa kali pergi ke Israel ya, jadi ya berapa kali juga masuk ke sungai itu. Yang bahaya itu kalau di situ pas banyak rombongan dari Eropa Timur, itu yang bahaya. Ya, orang Indonesia yang baptis di sana begitu keluar dan melihat orang-orang Eropa Timur dibaptis itu langsung minta dibaptis lagi. Kenapa? Karena kalau orang-orang Indonesia kan baptis pakai celana pendek gitu ya, pakai kaos gitu. Orang-orang Eropa Timur itu dibaptis itu dengan tidak memakai apa-apa di dalamnya, saudara. Ya, dan itu mengejutkan. Jadi begitu dibaptis gitu kan, kain basah langsung nempel di badan cerak gitu ya. Dan itu orang-orang Indonesia yang waktu saya dengan Kak Ana ke sana itu semuanya teriak Yesus gitu loh. Karena kaget melihat seperti itu. Widya Astuti langsung ketawa. Tapi itu sebetulnya justru yang mendekati aslinya Kak Sony. Karena memang dulu di zaman gereja mula-mula orang dibaptis itu telanjang bulat. Supaya apa? Supaya seluruh air itu betul-betul itu dalam beberapa catatan bapak-bapak gereja di abad pertama, kedua, ketiga, itu memang dicatat bahwa orang dibaptis itu harus telanjang bulat. Ya sekarang kan orang sudah lebih ini ya, sudah lebih tahu tata keramanya gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia, apalagi orang-orang timur, orang Indonesia yang baptis itu bukan cuma pakai pakaian putih aja, tapi di bawah pakaian putih itu juga kita pakai pakaian yang lain ya, pakai baju juga, pakai kaos, pakai celana gitu. Ya, tapi kalau orang-orang Eropa Timur kebanyakan yang di Sungai Yordan itu yang nggak pakai apa-apa ya, cuma pakai kain itu aja, kain apa itu, jubah baptisan itu yang bisa disewa di sana di Sungai Yordan itu disewain. Iya. Dari Eris Kurnia, Banyuwangi, tadi dijelaskan bahwa baptisan adalah komitmen pada Taurat. Lalu untuk baptisan yang dilakukan oleh Yesus, nah ini saya garis bawah ini, dan murid-muridnya dalam Yohanes 3 ayat 22, apakah dengan maksud dan tujuan yang sama dengan baptisan yang lazim di masa itu, Kak? Di ayat 25 bahkan ada perselisihan dengan orang Yahudi mengenai penyucian. Mohon penjelasannya, Kak Ana. Terima kasih. Baptisan itu adalah untuk komitmen pada Taurat. Iya, kalau itu adalah baptisan proselit. Baptisan dari orang yang bukan Yahudi menjadi agama Yahudi. Sebab orang Yahudi sendiri sebetulnya tidak akan dibaptis. Karena mereka dari lahir sudah berkeadaan sebagai orang Yahudi. Yahudi ini kan mengandung dua pengertian ya. Satu suku dan agama. Jadi memang agama yang kesukuan. Jadi kalau dia berbangsa Yahudi, maka dia otomatis beragama Yahudi, itu sudah saling berkaitan. Nah, kalau secara lahir dia adalah orang Yahudi, bangsa Yahudi,
maka dia sebetulnya tidak perlu dibaptis. Tetapi yang perlu dibaptis, yang komitmen pada Taurat itu adalah orang yang non-Yahudi, itu maksudnya. Tetapi kemudian orang-orang Eseni yang kemungkinan Yohanes itu bergabung dengan mereka ketika dia hidup di padang gurun, yang pakai pakaian kulit dan makan belalang itu, kemungkinan Yohanes bergabung dengan mereka. Orang-orang Eseni itu melakukan pembaptisan terus-menerus, yaitu pentahiran. Dan itu sama seperti yang dilakukan pembasuhan imam-imam. Ya, imam-imam ketika mau melayani, mereka melakukan kayak wudhu ya. Mereka melakukan pembasuhan tangan dan kaki, pentahiran seperti itu. Setiap mereka mau melayani di Bait Allah, mereka melakukan itu. Makanya ada bejana pembasuhan atau laut tuangan di dalam Bait Allahnya Salomo itu. Nah, yang dilakukan oleh orang Eseni adalah pentahiran seperti yang dilakukan oleh imam-imam. Kenapa mereka melakukan pentahiran terus-menerus? Karena dalam konsepnya mereka percaya bahwa ketika orang-orang itu hidup suci, sungguh-sungguh, maka Mesias akan segera datang. Dan mereka melihat bahwa imam-imam yang lain, yaitu orang-orang Saduki, itu sudah sangat korup, sudah sangat jahat. Jadi mereka melakukan itu supaya mereka nunjukin bahwa kita nggak seperti orang Saduki. Kita mau sungguh-sungguh, hidup sungguh-sungguh. Kita tinggalin dunia dan gemerlapnya. Sebagai imam, sesungguhnya mereka, golongan imam ya mereka itu, mereka bisa hidup enak. Orang Eseni ini, sebagai imam-imam, mereka bisa hidup enak. Dapat gaji gitu ya, atau dapat perpuluhan. Tapi mereka pergi dan tinggal di daerah yang gersang, di tepi Laut Mati, yang namanya daerah Qumran. Nah, mereka tinggal di sana. Supaya mereka tunjukin, kita nih sungguh-sungguh komitmen untuk meninggalkan dunia, karena dunia sekarang sudah korup. Pemimpin agama itu dipegang oleh orang Saduki yang korup. Nah, ketika Yesus muncul dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus memberitakan Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, pada saat itu Yesus belum disalib. Tuhan Yesus belum proklamasi sebagai Tuhan. Belum diproklamasikan. Tuhan Yesus harus disalib. Pertama harus dikoreksi dulu tadi, Tuhan Yesus tidak membaptis. Yang membaptis itu murid-muridnya. Pada saat itu belum betul-betul menjadi Kristen, karena kekristenan belum ada. Dan mereka juga nggak tahu apa yang terjadi di depan nanti. Jadi perbaptisan ini seperti yang dilakukan oleh Yohanes, panggilan untuk bertobat. Kalau kita baca di dalam Matius 5-7, Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu panggilan Tuhan Yesus untuk orang-orang pendengarnya, untuk murid-muridnya. Ya. Misalnya gini, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus menunjukkan, lebih dari sekedar Taurat, ini loh yang harus dilakukan. Kalau orang mengajak engkau jalan 1 mil, berjalanlah dia dengan dia 2 mil. Kalau orang minta bajumu, berikan dia jubahmu. Taurat mengatakan jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, mikir porno aja jangan lu. Gitu. Ya, nonton bokep aja nggak boleh. Nonton doang nggak boleh, mikir doang nggak boleh. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu hukum yang levelnya lebih tinggi. Jadi ini adalah, ayo kalau mau ikut ajaran saya, ayo bertobat. Baptisan pertobatan, ayo. Kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah datang, ayo bertobat. Nah ini seperti yang dilakukan oleh Yohanes, karena pada saat itu kekristenan belum ada. Dan murid-murid juga nggak tahu bahwa mereka akan menjadi agama baru. Tetapi kemudian ketika mereka melihat Tuhan Yesus mati dan mereka memahami, oh ternyata Tuhan Yesus kemudian bangkit, ternyata Paskah itu dipahami bahwa Paskah itu bukan merayakan keluarnya mereka dari Mesir, tetapi Paskah adalah merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan, penebusan dosa. Nah, disitulah mulai ada perbedaan dari Kristen dengan Yahudi. Di situ baru ini baptisan Kristen, baptisan pengikut Kristus. Itu ada perbedaan. Ya, tapi sebelum Tuhan Yesus mati di salib, murid-murid ini sebenarnya nggak tahu nanti masa depan itu kayak apa. Ya, jadi ya baptisan jadi pengikut Yesus lah. Kalau dulu Yohanes itu melakukan, ya ini baptisan jadi pengikut Yohanes, baptisan pertobatan. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Eseni. Waktu mau menjadi pengikut Eseni, ya harus baptis. Nah, itu yang terjadi ketika orang masuk ke suatu komunitas yang baru di zaman itu. Gitu.
Oke, lanjut. Kalau kita sudah dibaptis air, apa setelah itu dibaptis roh? Kok selalu ya di gereja aku selalu ditanya, siapa yang sudah dibaptis air? Suruh angkat tangan. Terus habis gitu ditanya, siapa yang sudah dibaptis roh? Nah, apa baptisan roh itu didapat setelah baptisan air. Dan lagi Kak, kalau sudah dibaptis percik, apa yang harus dibaptis? Apa harus baptis selam ya Kak? Terima kasih. Nggak harus. Tapi kalau dulu rasanya masih ikut-ikutan, baptisannya masih ikut-ikutan. Walaupun dulu diselam misalnya, kok nggak srek ya, dulu rasanya masih ikut. Kalau merasa perlu, boleh baptis lagi. Kalau merasa nggak perlu juga nggak apa-apa. Yang penting itu kan bukan upacaranya, bukan baptisannya. Tapi yang penting itu kan hati kitanya. Kalau orang yang dulu dibaptis percik, nggak perlu juga dibaptis selang. Kalau memang dulu sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, ya buat apa lagi? Memang udah komitmennya dulu sudah benar kok gitu. Nah, soal apakah duluan baptisan Roh Kudus atau baptisan selam, nanti minggu depan saya akan bahas ini. Tapi di Kisah Para Rasul ada orang dibaptis Roh Kudus dulu, baru dibaptis secara Kristen. Ya, dari tempatnya Cornelius, mereka dibaptis Roh Kudus dulu, setelah itu baptisan air. Bukan urut kacang ya, bukan urut, oh ini step 1, ini step 2, ini. Jadi ada, orang-orang menerjemahkan sebagai baptis air dulu, baptis Roh Kudus, satu baptis api gitu. Dari Nadia Yonesi. Tadi Kak Ane jelasin baptisan itu adalah simbol atau lambang pertobatan. Jadi kalau dulunya sudah pernah dibaptis dan sekarang mau dibaptis sebagai tanda sudah bertobat, boleh saja. Tapi gimana kalau waktu kecilnya sudah dibaptis dan sekarang sudah bertobat dan juga sudah menunjukkan dalam perubahan hidupnya, cuma tidak mau dibaptis lagi, istilahnya dia hanya ingin dibaptis hanya sekali seumur hidupnya. Mohon penjelasan Kak. Kalau dulu dibaptisnya kenapa? Jadi bukan bertobat gitu. Kalau dulu memang bukan bertobat, sekarang sadar, oh dulu salah, punya konsep yang salah. Sekarang sadar mau dibaptis lagi, karena sekarang sudah punya konsep pertobatan yang benar, nggak apa-apa. Tapi udah cukup ya. Jangan nanti baptis lagi berkali-kali, udah cukup gitu ya. Kalau memang dulu cuma ikut-ikutan temen, oh yo rame-rame baptis gitu. Nah, terus kalau waktu kecil sudah dibaptis, nah sekarang sudah bertobat, apa baptis lagi atau enggak gitu ya. Gini, baptisan itu harus dengan pengertian. Karena baptisan itu tadi kan pertobatan, komitmen. Anak kecil punya pertobatan enggak? Punya komitmen enggak? Punya pengertian tentang bertobat enggak? Kan pasti enggak punya. Seharusnya baptisan itu punya pengertian dan kesadaran. Tetapi kalaupun misalnya memang seperti itu di gerejanya, oh bayi dibaptis, terus gedenya baru disidi. Nah, gedenya tuh dikasih pengertian gitu. Ya, gedenya tuh dikasih pengajaran. Oh, oke lah, ada beberapa gereja yang seperti itu. Sekali lagi, intinya baptisan itu adalah komitmen. Bukan soal upacaranya yang penting. Bukan soal teknisnya. Tapi justru kitanya yang penting. Pengertian kita dan komitmen kita. Ya, sebaiknya memang dibaptis lagi. Tapi kalau di gerejanya tidak punya aturan yang seperti itu, ya kembali lagi ke kita, pokoknya kitanya ngerti, kitanya komit. Nah, itu yang penting. Ikuti aja aturan yang di gereja gimana. Ya. Pertanyaan terakhir, jadi pada akhirnya, apakah sebagai simbol, seseorang menerima Tuhan Yesus itu tetap harus dibaptis air ya kan? Itu dari Denny Banyuwangi. Sebab yang terpenting adalah pembuktian dari pertobatan. Tentunya proklamasi itu juga penting, pengumuman bahwa kita menyatakan diri, terutama bagi orang-orang yang berasal dari lingkungan yang bukan Kristen. Nggak apa-apa, pokoknya yang penting saya percaya Yesus. Banyak orang yang seperti itu loh. Saya melihat banyak pemahaman yang seperti itu. Nggak apa-apa kok, pokoknya yang penting kamu Kristen, kamu tetap beribadah di sana, kamu tetap melakukan upacara-upacara agamamu, tapi yang penting kamu percaya Yesus. Ini yang salah. Siapa yang tidak mengakui aku di depan manusia, aku tidak akan mengakuinya di depan Bapa. Itu penting. Apa alasannya untuk tidak melakukan baptisan? Apa alasannya untuk tidak melakukan proklamasi ini gitu? Apa alasannya? Biasanya alasannya takut. Sama seperti gini. Ketika seseorang berganti warga negara, saya pernah lihat pelantikan warga negara ya, warga negara Amerika bukan warga negara Indonesia ya, dari orang bukan United States ya, warga negaraannya, kemudian dia masuk. Nah, ketika dia dikasih surat,
Ya kemudian mereka kumpul di satu tempat, ya orang-orang yang baru dapat kewarganegaraan ini. Terus mereka menyanyikan lagu nasional, lagu kebangsaannya ya. Dan kemudian mereka menyatakan sumpah bahwa mereka akan tunduk kepada hukumnya Amerika. Nah ini kan proklamasi sebetulnya. Ini penting ya bahwa mereka bersumpah, berjanji untuk taat pada hukumnya Amerika. Tetapi memang kehidupan mereka sehari-hari juga yang terlebih penting, bagaimana mereka tidak harus membayar pajak dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya udahlah yang penting percaya, nggak usah dibaptis juga nggak apa-apa. Ya nggak gitu juga. Baptisan penting, yang terpenting. Yang terpenting itu apa? Yang terpenting hati kita. Tapi bukan berarti baptisan tidak penting. Yang terpenting ada yang lebih esensi. Yang terpenting adalah bagaimana sikap hati kita yang menyertai baptisan itu. Tapi bukan berarti baptisan itu nggak penting. Penting untuk dilakukan. Tapi jangan asal-asalan. Ya, terus apa alasannya untuk tidak dibaptis? Kenapa kok nggak dibaptis? Kalau nggak ada alasan ya lakukan aja. Kecuali misalnya baru percaya, baru paham tentang pertobatan setelah di ranjang rumah sakit. Ya jangan dipaksa dibaptis juga, dicemplungin gitu ya, udah pakai infus, pakai oksigen, dicemplungin gitu ya ke batap gitu ya, jangan gitu juga lah. Ya, jadi untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan, apa alasannya untuk tidak dibaptis? Ya, saya lanjut karena Iya. ini saya bantu jawab saja. Rigo ya dari Surabaya. Satu gereja sudah dibaptis di gereja B. Misalnya kasih contoh gereja B. Dan pasti orang tersebut akan ditanya sama orang gereja M. Kalau masuk sini harus dibaptis lagi di gereja ini. Ini kasus per kasus. Tidak semua gereja seperti itu. Tapi memang ada. Ya, jadi tidak merupakan kepastian. Kalau enggak akan diterima. Kemarin ada teman cerita pengalaman itu kasus per kasus. Karena ya dari gereja tersebut punya peraturan atau punya target dalam 1 tahun berapa jumlah jemaat baru yang diraih, pertambahan jemaat baru. Dan ada pertambahan juga jumlah orang-orang yang sudah dibaptis. Dan itu dilaporkan ke sinode sebagai target. Kalau nggak nyampe target, malu. Itu sebabnya ada kasus-kasus seperti itu, Rigo. Ya, masalahnya adalah apa? Itu sesuai dengan tuntunan Alkitab tidak jelas, tidak. Karena yang dikejar adalah apa? Hanya target nominal orang-orang, mengesampingkan arti baptisan yang ada. Contoh, ya dalam 1 tahun pertambahan jumlah jemaat. Ya, apakah orang-orang, kalau kita jemaat itu apa? Jemaat itu orang-orang yang bersedia dibimbing untuk dimuridkan sehingga mengalami kelahiran baru. Kalau itu kan hanya pertambahan jumlah orang-orang yang menjadi anggota gerejanya. Itu sebabnya sah-sah saja menurut mereka memindahkan domba dari tempat penggembalaan yang lain. Itu sebabnya ketika masuk, ya baptisan yang seperti itu bukan baptisan lambang pertobatan atau kebersediaan hidup untuk mengikuti jejaknya Yesus. Tetapi masalahnya kesediaan untuk mengikuti program gereja dan mengikuti seluruh agenda gereja. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, ya kita udah ngerti seperti apa gereja itu. Oke, hanya itu saja. Nah, teruskan lagi pertanyaannya. Dari Fonika, bagaimana kalau baptisan projek setelah kematian atau baptis rindu? Jadi selama hidup ingin dibaptis, tapi nggak kesampaian, akhirnya meninggal. Ini mungkin Anda bisa menerjemahkan. Ya nggak ada ya, kalau orang sudah mati, terus dicemplungin dibaptis, nggak bisa. Nggak ada orang sudah mati terus kita ada yang penginjilan lah, dibaptis lah, nggak bisa. Sudah selesai kalau sudah mati. Ada beberapa orang yang orang tuanya, kakeknya, neneknya pada saat seumur hidupnya belum pernah mengenal Tuhan, setelah itu diambang kematiannya diperkenalkan kepada Tuhan, terus kemudian buru-buru closing gitu loh ya, kayak orang kayak salesman gitu loh. Buru-buru closing, Saudara. Akhirnya katakan baptis ya Su, baptis ya Om, baptis ya Pak gitu. Jadi seakan-akan itu mereka buru-buru, mereka menganggap bahwa kalau sudah dibaptis itu seperti ada password untuk masuk surga gitu. Jadi mereka akhirnya kasihan loh kongkong yang sudah tua, emak-emak yang sudah tua dipaksa untuk masuk baptisan. Kadang-kala kalau udah diranjang rumah sakit, ya udah. Saya beberapa dengar beberapa orang itu pakai semprotan, Saudara, semprotan
tanaman anggrek itu loh, dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus gitu. Ya matinya karena masuk angin, saudara. Udah 87 disemprot gitu. Makanya kadang-kadang maksa seperti itu ya. Ingat, baptisan itu tidak menyelamatkan, tidak menyucikan. Tapi perlu dilakukan, iya perlu dilakukan. Penting, proklamasi kita, penyataan iman kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, siapa yang malu mengakui aku di depan manusia, Tuhan Yesus juga malu mengakuinya di depan Bapa. Yang penting itu adalah pertobatan atau perubahan perilaku kita. Yang penting itu. Itu adalah pernyataan iman. Jadi yang menyelamatkan tuh imannya, bukan baptisannya. Nah, kalau udah nggak bisa dibaptis, ya jangan maksa-maksa dibaptis. Kalau misalnya udah meninggal, ya sudah. Ntar dia dihakimi. Menurut apa yang dia lakukan di dalam hidupnya, bukan menurut dibaptis atau tidak dibaptis. Ya. Jadi jangan pusing soal upacara baptisannya ini. Terus maksain. Nah, udah tua, udah sakit-sakitan, nggak sempat dibaptis, ya nggak apa-apa. Nggak usah maksa. Yang penting itu pertobatannya dia. Dan proses pertobatan itu kan ya nggak bisa dalam sekejap. Pemahaman yang benar, perilaku, niat untuk hidup benar itu ya kalau udah tua makanya kita dari masih ada kesempatan ini betul-betul sungguh-sungguh berubah. Ya jangan nanti udah tua itu semakin sulit untuk berubah. Kan pertobatan itu metanoia, perubahan cara berpikir. Udah tua susah cara berubahnya. Misalnya kita ketemu ya papa yang perilakunya misalnya suka numpuk barang di garasi. Udah dibilangin itu buat apa sih, Pak? Koran ditumpuk-tumpuk gitu ya. Plastik ditumpuk-tumpuk. Nanti ada perlunya loh. Buat apa jeragian ditumpuk-tumpuk di garasi? Nanti ada perlunya. Itu walaupun kita bilangin itu susah berubahnya pikirannya. Udahlah, Pak, daripada jadi sarang nyamuk dibuang-buangin. Itu contoh orang yang misalnya orang yang suka ngumpulin sesuatu. Perilakunya seseorang itu, cara berpikirnya seseorang itu semakin tua semakin susah untuk berubah. Demikian juga dalam hal bertobat, metanoia, perubahan pikiran. Dari perubahan pikiran, perubahan perilaku kan. Nah, tidak bisa diharapkan udahlah, pokoknya asal percaya Yesus ngaku, Yesus Tuhan ya, ayo akui, Yesus Tuhan. Tidak sesederhana itu. Nah, kalau udah begitu, udah tua begitu ya, udah asal dikasih firman, terus aja dikasih firman, jangan paksa-paksa dibaptis kalau memang tidak memungkinkan. Karena itu kita yang masih punya kesempatan, umur hidupnya masih panjang, ayo berusaha berubah. Ya. Oke, lanjut Kak Sony. Maaf saya bertanya berkaitan dengan Matius 3 ayat 15. Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu berkaitan ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan saat itu Tuhan Yesus datang untuk dibaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis bilang dia saja yang dibaptis, tapi Yesus ngomong biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Monggo Kak Ana. Jadi kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Mungkin ini kira-kira ya pertanyaannya ya. Kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Nah, yang saya pahami itu ada dua hal. Pertama, sebelum Tuhan Yesus dibaptis ini, Allah sudah berbicara kepada Yohanes Pembaptis, Roh Kudus sudah berbicara kepada Yohanes Pembaptis bahwa ya mungkin walaupun sepupu ya udah pisah lama ya dari kan mungkin cuma ketemu waktu di kandungan aja, terus Yohanes Pembaptis kan tinggal di padang gurun. Ya dia dengarlah dari Ibu Elizabeth atau Bapak Zakaria mungkin tentang bagaimana dia waktu dulu gitu ya ketemu dan tentang Maria, tentang Yusuf dan tentang Yesus. Mungkin dia dengar dari orang tuanya, mungkin juga tidak. Tetapi yang pasti dia mendengar dari Roh Kudus bahwa ketika orang ini datang, ada tanda bahwa Roh Kudus turun atas dia. Dan kalau kamu melihat tanda itu, itulah dia Mesias. Dan Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang bisa mendapatkan penglihatan dan pendengaran seperti itu. Tentu ketika Yohanes Pembaptis melihat itu, melihat Yesus, Roh Kudus berbicara bahwa inilah orangnya. Nah, pertama, menggenapkan itu. Yang kedua, berkaitan dengan kemanusiaan Yesus. Ketika Yesus menjadi manusia, dia betul-betul harus menjadi sama dengan manusia. Karena dosa manusia ini tidak bisa dipikul oleh yang bukan manusia, nggak sepadan. Makanya segala pemotongan lembu, sapi, kambing, domba,
itu tidak bisa membersihkan dosa manusia. Yang dilakukan manusia itu harus ditanggung di dalam daging yang sama. Bukan di dalam manusia yang super, seperti Superman gitu ya. Bukan itu juga. Tapi harus sama, harus sebanding. Nah, makanya ketika Yesus menjadi manusia, dia disamakan, dia merendahkan diri, seperti orang berdosa walaupun dia tidak berbuat dosa. Dia bisa berdosa, tetapi dia tidak berbuat dosa. Oleh karena itu, dia merendahkan diri serendah-rendahnya, seolah-olah dia adalah manusia yang berdosa, yang perlu pentahiran, yang perlu dibaptis, yang perlu pertobatan. Itu adalah salah satu penggenapan dari rencana Allah. Bahwa anak Allah yang turun menjadi manusia, direndahkan serendah-rendahnya, seperti manusia biasa, yang bisa berdosa, bisa berbuat dosa, walaupun tidak berbuat dosa, yang harus merendahkan diri dan melakukan baptisan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Itu maksudnya di situ. Menggenapi kehendak Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus hendak memulai pelayanannya, dia melakukan pertobatan dulu, dia melakukan pentahiran dulu, penyucian dulu, kemudian Roh Kudus turun, mengurapi dia, memenuhi dia, dan oleh kuasa Roh Kudus itulah dia mulai melakukan segala mujizat-mujizat itu. Sebelum Tuhan Yesus dibaptis, sebelum Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus, kita tahu bahwa di dalam Alkitab, mujizat pertama kali dilakukan di Kana. Artinya, semenjak dia kecil sampai besar, dia tidak pernah melakukan mujizat. Karena mujizat itu terjadi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Mujizat itu terjadi atas kuasa Roh Kudus yang turun ke atasnya. Karena dia dikosongkan dirinya. Dikosongkan. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia betul-betul menjadi manusia biasa yang bisa berbuat dosa. Karena itu dia melakukan pembaptisan. Tuhan Yesus ketika menjadi manusia, dia tidak maha tahu. Dia tidak maha hadir, dia tidak bisa hadir di dalam 2 tempat dalam waktu yang sama, 3 tempat dalam waktu yang sama. Dia tidak maha kuasa. Kuasa-kuasanya terjadi ketika Roh Kudus turun ke atas dia. Karena kuasa Roh Kudus. Ya. Kalau dia tahu sesuatu, dia tidak maha tahu. Makanya ketika ada perempuan pendarahan, dia tanya. Dia itu bukan suatu kepura-puraan. Tuhan Yesus betul-betul tidak tahu siapa ini yang menjamah jubahku. Siapa ini? Dia bukan pura-pura nggak tahu. Jadi dia tidak maha tahu. Kalaupun ada pengetahuan, itu adalah marifat dari Roh Kudus. Sama seperti kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus punya marifat Roh Kudus, dia bisa tahu tentang sesuatu. Dan itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia biasa. Betul-betul menjadi manusia biasa. Maka ketika dia melakukan pembaptisan ini adalah salah satu peneguhan, salah satu penggenapan dari keberadaannya sebagai manusia yang bisa berbuat dosa. Karena Tuhan Yesus bisa berbuat dosa, maka iblis pun mencobai dia sampai 3 kali. Dan ketika 3 kali gagal ini, iblis menunggu waktu yang tepat untuk mencobai dia lagi. Pencobaan berimplikasi kepada kejatuhan dalam dosa. Ya, kalau tidak bisa jatuh dalam dosa, buat apa Tuhan Yesus dicobai? Jadi Tuhan Yesus bisa jatuh dalam dosa tapi tidak berbuat dosa. Karena itu dia perlu dibaptis. Ya, pertanyaannya sudah selesai, tapi saya mau berikan tambahan sedikit aja. Sekarang ini banyak yang kreatif. Ya, kalau kreatifnya sesuai firman Tuhan, enggak apa-apa. Karena tadi udah jelaskan panjang lebar soal arti baptisan. Kita udah jadi mengerti, mata kita terbuka. Tetapi yang saya harus highlight adalah banyak peristiwa yang terjadi 10 tahun terakhir ini. Ya, orang sudah dibaptis, namun perlu lagi pentahiran. Saya baru pulang dari Kalimantan. Saya cukup terkejut gitu karena di sana ya gembalanya juga bicara dengan saya karena ada orang yang berkeliling. Dia katakan apa? Baptisan harus ditambahi lagi dengan pentahiran. Jadi dideskripsikan satu-satu lagi sifat-sifatnya ya, misalnya rakus ya, misalnya mudah tersinggung. Jadi dibuat daftar. Dan kemudian ditahirkan gitu saudara, dengan cara apa? Tadi karena sudah ngomong kayak teh celup saudara, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Nah kalau makin banyak kelemahannya, dia nggak bisa membedakan yang mana yang karakter dan mana yang nggak bisa mereka, nggak bisa. Misal nih
Ada satu misalnya mudah jatuh cinta gitu. Kita mesti lihat akarnya. Kenapa dia mudah jatuh cinta? Kenapa? Karena di keluarganya dia tak pernah dimiliki. Akhirnya dia cari cinta yang lain di luar sana. Itu pun dicelup. Bayangin saudara, orang suka utang gitu juga, itu pun dicelup. Gitu. Jadi kan banyak sekali. Dan pencelupan itu dari pagi sampai sore bisa. Ya berakhir dengan masuk angin masak. Gitu. Ya, jadi itu saja. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ngerti, ya hubungin 081752 nolnya 5 kali, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam. Ya, jadi kita ketemu lagi minggu depan dan kita merasakan perlindungan pertolongan Tuhan. Saling topang, saling tolong, saling mendoakan. Kita percaya pertolongan Tuhan ada pada kita semuanya. Ya, Tuhan beserta kalian. Kita berdoa. Kami bersyukur pertemuan malam ini, biar firman Tuhan yang kami pelajari bisa membuka mata hati kami, melihat dalamnya, lebarnya, luasnya pengetahuan ilahi itu. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi yang menuntun kami agar kami mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus di umur hidup kami yang singkat ini di bumi. Kami bersyukur, Tuhan berkati seluruh saudara-saudara yang ada di tempat ini dengan penyertaan, pemeliharaan, dan penjagaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.